Hai guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini, aku nggak akan ngebahas tentang makeup, tapi aku akan membagi sebagian dari pengalaman hidup aku mungkin. Jadi kalau kalian belum follow aku di Instagram, atau mungkin kalian baru di channel aku, maybe you don't know that I am currently pregnant. Aku emang sengaja nggak bikin announcement di YouTube, karena waktu itu aku bikin announcementnya hanya di Instagram saja. Jadi again, kalau kalian nggak follow aku di Instagram, but seriously guys, I don't know why you don't follow me on Instagram. I mean, why? Just kidding. Jadi ya, aku sekarang sedang pregnant dan aku ingin membagi pengalaman aku sama kalian. Karena terus terang di awal kehamilan aku ngerasa membutuhkan sekali informasi. So, aku cari-cari beberapa video dan aku ngerasa terbantu sekali dengan informasi yang aku dapatkan dari video-video itu. So, I also want to share my experience with you all. Siapa tahu bisa jadi informasi yang bermanfaat. Ya, jadi aku di video ini akan share tentang bagaimana pertama kalinya aku tahu aku hamil dan hal-hal apa aja yang aku lakukan waktu itu, terutama terkait dengan kondisi kita sekarang di saat pandemi kayak gini. I know that our life is changed totally, termasuk aku pada saat itu, pada saat aku hamil tuh aku nggak bisa langsung ke dokter dan nanti aku akan cerita. Lalu nanti setelah aku bercerita, di akhir video nanti ada sedikit Q&A dan nanti di video berikutnya aku akan bikin video trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Oke, so kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, tonton terus video ini sampai habis. Oke, sekarang kita mulai dari how I found out about my pregnancy. Jadi waktu itu awalnya aku telat mens pasti. Tapi karena aku punya riwayat mensnya tuh tidak teratur memang. Dan ini salah satu tips dari aku. Baik kalian mensnya teratur ataupun tidak, aku rasa ada baiknya kalian catat tanggal-tanggal kalian mens. Karena kadang kita lupa kan. Sedangkan cara pertama untuk menghitung usia kehamilan sebelum kita di USG oleh dokter itu adalah menghitung dari tanggal terakhir kita mens. Jadi tips yang pertama yang aku saranin banget buat kalian adalah always track your period dates. Aku menggunakan aplikasi, namanya aku nggak tahu kenapa di iOS sama di Android beda. Kalau di Android itu namanya My Calendar. Kalau di iOS, pas aku re-download dan aku backup data aku, tiba-tiba berubah namanya jadi PC. Tapi aku akan taruh logonya di sini. Ini aplikasi yang aku pakai. Tapi selain aplikasi ini, sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa kalian gunakan. Kalau di aplikasi aku ini, yang aku suka tuh dia interface-nya lucu. Terus gampang, simple banget. Ya oke, balik lagi tadi ke symptoms pertama yang aku rasakan adalah telat mens. Tapi karena aku punya riwayat tidak teratur mensnya, aku tuh nggak langsung mikir untuk tes pack gitu. Karena ya udah biasa gitu, kadang aku telat mens sampai seminggu gitu. Dan hal yang aku rasakan di tubuh aku juga kurang lebih tuh kayak, rasanya kayak mau mens gitu. Misalnya, aku setiap kali mau mens tuh merasakan breast tenderness atau breast pain. Jadi boobs aku tuh sakit dan kencang banget. Dan kemarin aku ngerasain itu. Tapi emang lebih sakit dari sebelumnya, kencang banget sampai aku kompres pakai air hangat. But again, aku nggak ngerasa, otaknya tuh nggak langsung mikir jangan-jangan gue hamil gitu. Lalu aku merasakan symptoms yang kedua, yaitu adalah mual-mual. Sebenarnya itu symptoms yang wajar banget untuk orang udah harusnya langsung mikir ya untuk tes pack gitu. Tapi kebetulan di awal-awal tahun kemarin tuh aku sama suami aku tuh rajin banget nge-gym. Cuman aku masih yang kayak kadang males gitu. Tapi suami aku tuh yang lagi bener-bener termotivasi banget. Jadi dia nge-gym, pola makannya juga dijaga banget. Jadi kebetulan pada saat itu tuh aku setiap hari, bener-bener literally every day, aku tuh harus nyiapin makanan sehat buat my husband. Dan aku selalu berkaitan sama telur, ayam, kadang daging. Tapi yang udah pasti tuh telur sama ayam setiap hari tuh pasti aku harus berhadapan sama telur mentah, ayam mentah untuk diolah gitu. Jadi pada saat aku mual-mual itu, aku mikirnya aduh jangan-jangan gue mual karena bau. Tau gak sih bau ayam, bau telur gitu kan. Terus symptoms yang ketiga yang aku rasakan adalah aku merasakan sakit di perut bagian bawah, kayak kencang gitu. Aku ngerasanya mungkin aku mau mens jadi sakit dan mungkin aku lagi kecapean banget. Karena waktu itu kebetulan aku baru pulang dari Oman. Kalau kalian follow Instagram aku mungkin kalian tahu aku waktu itu sempat ada weddingnya adik aku di Malang. Terus selang sehari aku langsung ke Oman. Dan itu aku capek banget. I don't know why that trip was
so exhausting for me gitu. Dan ternyata di situ aku udah pregnant, cuman karena aku nggak tahu, aku ngerasa aku capeknya emang karena kecapean karena kerja gitu. Jadi ketiga symptoms itu aku rasakan yang sebenarnya itu sudah mengarah pada tanda-tanda kehamilan, tapi aku nggak langsung mikir ke arah situ. Terus akhirnya aku ngomong sama suami aku. Sebenarnya tujuan aku cerita adalah aku mau bilang, boleh nggak untuk sementara tuh aku nggak bikinin kamu ayam dan telur dulu. Tapi tiba-tiba suami aku langsung, jangan kamu hamil gitu. Aku yang kayak, I don't know, I'm not sure. Akhirnya suami aku langsung beli test pack sampai 3 brand yang berbeda, just to make sure. Dan aku langsung test pack sore itu juga. Dan di situ langsung hasilnya positif. Aku ingat banget reaksi aku dan suami aku tuh sama sekali nggak yang super mellow dan excited, terharu, drama, sama sekali nggak. Kita cuman kayak sama-sama kaget, nervous, tapi nggak tahu juga mesti ngapain. Aku duduk di sofa, suami aku di sebelah aku tunjukin, dan dia rangkul aku, dia cium kening aku, and that's all. And I don't know, it was a beautiful moment. Mungkin karena nggak berlebihan dan it was just enough. Dan dari situ perjalanan kita dimulai. Oke, jadi itulah cerita tentang how I found out about my pregnancy. Jadi berikutnya aku akan ngebahas tentang apa langkah selanjutnya setelah aku tahu aku hamil. Jadi waktu itu yang aku lakukan, sebenarnya suami aku pengen langsung ngasih tahu ke keluarga terdekat, orang tua terutama. Tapi aku bilang jangan dulu babe gitu, kayak kita harus cek dulu ke dokter. Kayak mengkonfirmasi, kalau dokter bilang emang iya, confirm, baru kita kasih kabar. Terus dia bilang, okay, you're right. Cuman pas kita mau ke dokter, di situ kendalanya dimulai. Pertama, kita bingung milih dokter siapa, karena sebelumnya aku nggak pernah memeriksakan diri ke dokter kandungan. Pastinya aku memilih yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal aku gitu. Dan setelah aku dapet, ternyata dia praktek di rumah sakit yang menerima pasien COVID. Jadi of course aku harus coret, aku harus cari alternatif lain ya kan. Dan di situ ternyata, oh iya ya ternyata ini gak segampang yang gue kira gitu kan. Akhirnya kita hold dulu rencana untuk ke dokter. Akhirnya aku ngasih tahu orang tua, baik mami aku maupun maminya husband aku bilang, ya udah sementara kalian nggak harus langsung ke dokter kok. Kehamilan itu bisa dijaga dulu aja sendiri. Jadi pas aku tahu aku hamil itu, menurut perhitungan HPHT, yang kayak tadi aku bilang itu, usia kandungan aku itu 6 minggu. Nah, kalaupun aku ke dokter, kemungkinan tuh belum kelihatan. Dan kemungkinan besar itu, dokter akan suruh kita kembali lagi pada saat usia kehamilan kita 8-10 minggu. Jadi kalau kalian baru aja hamil, well congratulations. Jangan keburu-buru kayak kepikir, oh gue harus ke bidan, gue harus ke dokter. Nggak harus gitu loh, kalian bisa jaga kehamilan kalian sendiri. Caranya bagaimana? Antara lain, di sini aku akan share apa aja yang aku lakukan setelah aku tahu aku hamil sebelum aku bisa ke dokter. Yang pertama adalah aku download aplikasi. Walaupun ini kesannya kayak hal kecil, tapi aku ngerasa itu bermanfaat banget. Jadi aplikasi yang aku download waktu itu adalah Teman Bumil. Dan hanya itu aja. Kalau sekarang aku udah pakai 2 aplikasi, yang satu Teman Bumil, yang satunya The Asian Parents, tapi pada saat itu aku pakai cuma satu itu doang aja. Kenapa pilihan aku jatuhnya di Teman Bumil? Ini nggak disponsori by the way, karena dia simple banget, tampilannya lucu. Jadi di situ aku bisa masukin data diri aku, otomatis dia langsung menghitungkan perkiraan hari lahirnya, terus usia kandungan sekarang berapa. Jadi udah otomatis dikalkulasi hanya dengan kita memasukkan tanggal terakhir kita mens. Terus di situ tampilannya juga lucu-lucu, jadi usia janin itu diidentifikasikan ke dalam bentuk buah-buahan atau sayur-sayuran gitu. Nah, kebetulan di aplikasi Teman Bumil itu, dia ada kayak artikel-artikel yang bisa aku baca tentang suplemen di situ, aku cari tahu tentang susu kehamilan di situ. Terus ada checklistnya juga, kayak apa-apa aja yang harus kita lakukan. Terus ada rekomendasi produk juga, termasuk kayak legging hamil, krim untuk stretch mark. Pokoknya aku rekomen banget sih aplikasi Teman Bumil itu. Terus yang berikutnya selain aku download app, yang aku lakukan adalah aku langsung stop skincare dan make up. Karena waktu itu aku rasa kayak aku butuh cari tahu tentang skincare dan make up. Jadi selagi aku belum benar-benar yakin, lebih baik aku stop dulu aja. Mungkin nanti di kesempatan atau video yang berbeda aku akan bahas tentang skincare dan make up untuk Bumil, tapi nggak di video ini. Terus hal berikutnya aku lakukan adalah aku cari tahu tentang suplemen. Nah, untuk cari tahu tentang suplemen ini juga aku cari taunya dari aplikasi Teman Bumil sama googling of course. Dan waktu itu aku beli aku lupa deh, pokoknya nanti detailnya aku akan bahas di
video yang trimester pertama ya. Nah, selain suplemen, aku memperbanyak minum air putih, terus aku memperbanyak makan buah, istirahat lebih banyak, aku berhenti minum kopi. Oke, kurang lebih itulah cerita dari mulai aku pertama kali tahu aku hamil, terus apa aja yang bisa aku lakukan. Dan sekarang aku akan jawabin beberapa FAQ. Yang pertama, berapa bulan Kak sekarang? Pada saat aku bikin video ini, aku udah masuk ke 6 bulan. Udah berapa banyak mitos yang kakak dengar selama hamil? Banyak banget sebenarnya. Tapi aku tipe orangnya cuek, aku nggak terlalu yang percaya, tapi juga nggak yang terlalu against, you know. Jadi aku cuek aja, kayak santai aja gitu. Misalnya ada orang ngasih nasehat-nasehat, kayak kamu jangan gini, kamu jangan gitu. Di bawah bantal taruh gunting, nggak boleh minum dingin, dan segala macemnya. Aku mikirnya ya udah mungkin mereka emang care sama aku, dan aku menerima itu sebagai bentuk care aja dan kasih sayang gitu kan. Morning sick berapa lama? Kebetulan aku morning sick-nya itu nggak cuman morning. Jadi randomly at any time. Aku bisa siang, bisa sore, bisa malam. Dan kebetulan morning sick aku lumayan intens. Jadi aku tuh bukan hanya mual tapi juga muntah. Yang jelas morning sick aku berapa lama? Aku sampai sekarang masih ngerasain mual. Sampai aku udah bulan ke-6 ini masih ngerasain mual. Cuman intensnya banget itu sampai 4 bulan. Itu intens banget. Kalau sekarang udah agak berkurang tapi masih kadang-kadang gitu. Jadi sensitif sama bau-bauan gitu nggak? Waktu awal hamil iya, tapi sekarang udah berkurang. Waktu awal hamil itu aku nggak bisa nyium parfum ataupun apapun yang wangi-wangi itu sama sekali nggak bisa. Bukan hanya parfum aja guys, makanan pun kayak bau cake-cake yang manis wangi gitu aku juga nggak tahan. Ke dokter mana kak? Aku pada saat awal setelah mengalami proses pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya aku pakai salah satu dokter di rumah sakit Bunda, namanya dokter Irham. Tapi sekarang aku udah ganti, dokter aku sekarang di rumah sakit Gading Pluit, namanya dokter Yuanita. Dan aku lebih cocok sama dokter yang Yuanita. Nah, pertanyaan yang paling sering aku dapat adalah terkait promil atau natural. Jadi, alhamdulillah aku itu hamilnya normal atau natural, tidak melalui promil. Oke guys, kayaknya videonya udah lumayan cukup panjang, jadi supaya nggak bosen, topik-topik lainnya kita akan bahas di video-video yang lain. Semoga video ini cukup lengkap dan cukup bermanfaat informasi yang aku bagi di sini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar kehamilan, jangan segan untuk kasih pertanyaan di bawah. And yeah, thank you so much for watching and I'll see you guys around on my next video. Bye guys!